Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, hari ini kita bisa kembali lagi berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan rutin bulanan kita, kegiatan kedua K2. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semua? Sehat badannya? Sehat. Sehat dompetnya? Ngambilin dompetnya. Oh, gitu ya. Sebelumnya saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semua, ibu-ibu sekalian yang sudah mau hadir di kegiatan rutin kita bulan ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu sekalian pernah mengalami permasalahan keuangan? Pernah ya? Nggak ada yang nggak pernah kan? Apa ada yang nggak pernah mengalami masalah itu? Nggak ada. Nah, mungkin rata-rata permasalahannya adalah jumlah pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Di pertemuan kita hari ini dan di pertemuan kita yang akan datang, dua pertemuan kita di 2 bulan mendatang, kita akan bersama-sama mempelajari yang namanya modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di dalam modul itu nanti kita belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga. Yang kedua, kita belajar bagaimana caranya cermat meminjam dan menabung. Dan yang terakhir adalah bagaimana persiapan atau perencanaan untuk memulai usaha. Dari pembelajaran itu nanti diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan serta keterampilan kepada ibu-ibu sekalian untuk mengatur dan mengelola keuangan keluarganya serta bagaimana merencanakan usaha dengan benar. Pastikan ibu-ibu tetap hadir lagi di pertemuan yang akan datang karena yang jelas akan ada banyak ilmu yang bermanfaat dan menarik untuk menambah pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu dalam mengelola keuangannya. Di pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana mengelola keuangan keluarga. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, saya nanti ingin mengajak ibu-ibu untuk bermain game terlebih dahulu untuk menambah semangat ibu-ibu. Tapi sebelumnya, saya ingin membagikan brosur tentang pengelolaan keuangan ini kepada panjenengan. Coba ibu perhatikan dulu brosurnya. Saya ingin bergantian dari Mbak Binti, lalu bergantian membacakan poin-poin bagaimana pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Saya mulai dari saya, kalau gitu nomor 1, hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Yang kedua, coba dari Mbak Binti. Upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Berikutnya dari kelompok Mbak Nur, dari Mbak Nur. Sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Nah, ibu-ibu, coba saya ingin mengajak ibu-ibu bermain game, maka saya minta ibu-ibu berdiri dulu sejenak. Sebelum masuk ke permainannya, saya ingin ibu-ibu berhitung dulu dari panjenengan, ibu 1, 2 berurutan sampai panjenengan. Nah, lalu panjenengan harus mengingat-ingat posisi panjenengan ini berada di angka berapa, karena nanti permainannya berhubungan dengan angka posisi panjenengan. Gitu. Bisa dipahami? Di permainan ini nanti kita akan bermain menjadi orang Jepang, yang mana nanti saya akan menyebutkan angka dari 0 sampai 8. Dan panjenengan, ibu-ibu yang berada pada posisi angka itu harus membungkukkan badan sambil mengatakan kata hai, seperti orang Jepang. Gitu nggih? Coba nanti ketika saya bilang 1 gitu, berarti ibu yang nomor 1 membungkuk badan sambil bilang hai. Begitupun kalau saya menyebutkan angka-angka lainnya 1 sampai 8 tadi. Tapi jika saya menyebutkan angka 0, maka kita bersama-sama menundukkan badan sambil bilang hai. Gitu nggih? Mari kita coba bersama-sama. 2, Hai. 3, Hai. 6, Hai. 5, Hai. 4, Hai. 0. Hai.
Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Baik, silakan duduk kembali ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu setelah permainan game tadi sudah semakin semangat? Semoga lebih fokus lagi untuk masuk ke pembelajarannya ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membagikan beberapa lembar kertas kosong dan spidol. Sebelumnya saya bagi dulu menjadi 4 kelompok nih. Kebetulan jumlah panjenengan tadi kan 8, yang mana setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, panjenengan di sini semuanya bisa membaca, menulis dan berhitung kan? Nah, kalau ada yang tidak bisa, kurang terlihat. Oke, ibu yang di sebelahnya bisa membaca, menulis dan berhitung kan? Nah, ya nanti ibu bergabung sama ibu yang di sebelahnya saja. Nah, ini nanti karena ada beberapa diskusi yang perlu dilakukan oleh setiap kelompok. Ini saya bagikan setiap kelompok 1 gitu. Sebelum ke materi lagi, saya punya sebuah yel ibu-ibu, yang mana nanti jika saya bilang keuangan tidak cukup, maka ibu-ibu semuanya menjawab ya diatur dong sambil menggerakkan tangannya. Jadi jika saya bilang keuangan tidak cukup, ya diatur dong. Nah gitu nggih. Nanti juga gitu yang semangat nggih. Coba sekali lagi kita coba. Keuangan tidak cukup, Ya diatur dong. Sebelum kita masuk ke diskusi kita, ini di langkah kedua ini kita menonton film dulu. Nah, filmnya sudah berakhir. Ibu-ibu, kira-kira menurut ibu-ibu apa sih permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Lili tadi di dalam film tadi? Kekurangan uang, Mas. Kekurangan uang ya. Jadi pada intinya permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Ibu Lili ini tadi adalah Ibu Lili itu tidak mampu atau belum mampu mengelola keuangan keluarganya, sehingga jumlah pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya gitu. Umumnya kita ini juga mengalami permasalahan yang sama di dalam kehidupan kita. Kadang pendapatan kita itu tidak menentu waktu dan jumlahnya. Maka dari itu kadang terjadilah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, seperti yang terjadi di keluarga Ibu Lili. Nah, ibu-ibu, coba sekarang kita bantu keluarga Ibu Lili tadi untuk keluar dari permasalahan ekonominya itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan menghitung dulu berapa jumlah pengeluaran dan pendapatan dari keluarga Ibu Lili. Baik, saya bagikan dulu. Saya ingin ini nanti setiap kelompok bergantian membacakan cerita atau soal di dalam lembar cerita itu gitu. Dimulai dari kelompoknya Bu Pinti dulu untuk membacakan paragraf atau cerita nomor 1. Setelah soalnya atau ceritanya selesai dibacakan, panjenengan diskusikan dulu, kita diskusikan dulu, lalu panjenengan jawab di selembar kertas yang tadi sudah saya berikan gitu. Coba dibaca dulu. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Rusdi suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah upah Bu Lili 15.000 per hari. Jadi saya jelaskan cara hitungnya adalah pendapatan Ibu Lili yang per hari 15.000 tadi dikalikan 3 karena kerjanya 3 hari dalam seminggu, lalu hasilnya dikalikan 4. Nah, selanjutnya saya minta masing-masing kelompok menempelkan hasil diskusi atau hasil kerjaannya tadi di dinding gitu. Habis itu coba kita cocokkan dengan hasil yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang panjenengan hitung tadi, yang ibu-ibu sekalian hitung tadi, sudah tertera di tabel di belakang saya ini. Mari kita lihat bersama sejenak. Nah, sebelumnya sama kan sudah dengan hasil yang ibu hitung tadi, antara pendapatan dan pengeluarannya Ibu Lili. Yang mana dari hasil penghitungan kita tadi, kita bisa tahu bahwa ternyata
permasalahan keluarga Ibu Lili disebabkan jumlah pengeluaran keluarga Ibu Lili dalam 1 bulan itu lebih besar daripada jumlah pemasukan atau pendapatannya. Kira-kira apa solusi yang harus dilakukan oleh Ibu Lili agar terhindar dari masalah keuangannya itu tadi? Salah satu caranya itu adalah dengan memilah-milah dulu mana yang merupakan kebutuhan pokok yang mendesak dan mana yang hanya sekedar keinginan atau kebutuhan yang kurang mendesak.